Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Wulandari. Dalam video ini kita akan membahas tentang inferensi langsung. Disimak ya. Inferensi langsung merupakan salah satu materi dalam ilmu logika mantik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu inferensi? Nah, jadi inferensi disebut juga sebagai penyimpulan yang merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui. Pernyataan yang diberikan sebagai bukti yang mengarah kepada kesimpulan ini disebut dengan premis. Lalu, apa itu inferensi langsung? Inferensi langsung adalah proses penarikan kesimpulan logis atau informasi baru berdasarkan pada fakta atau premis yang sudah ada. Dalam konteks logika dan argumen, inferensi langsung juga dikenal sebagai modus ponens atau hukum penarikan maju. Ini melibatkan penerapan aturan logika yang umumnya diterima untuk mencapai suatu kesimpulan. Dalam inferensi langsung, kita memiliki dua pernyataan, yaitu pernyataan asumsi atau premis dan pernyataan kesimpulan. Premis adalah pernyataan yang dianggap benar atau diberikan sebagai fakta, sedangkan kesimpulan adalah pernyataan yang kita buat berdasarkan premis tersebut. Inferensi langsung memungkinkan kita untuk menyimpulkan kesimpulan yang benar jika premisnya juga benar. Dalam konteks inferensi langsung, terdapat dua konsep yang berkaitan erat, yaitu edukasi atau affirmation dan oposisi atau negation. Konsep ini merujuk pada pengaruh atau hubungan antara premis dan kesimpulan dalam proses penarikan kesimpulan. Mari kita bahas satu-satu mengenai dua konsep tadi. Pertama, ada edukasi. Edukasi adalah hubungan positif antara premis dan kesimpulan dalam inferensi langsung. Jika premis dikonfirmasi atau diterima sebagai benar, maka kesimpulan yang ditarik juga dianggap benar. Dalam hal ini, premis memberikan dukungan atau alasan yang kuat untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai. Contoh edukasi dalam inferensi langsung ada 4 macam. Pertama, ada konversi, yaitu penalaran langsung yang menukar sebuah kedudukan subjek menjadi predikat tanpa mengubah kualitas kebenaran proposisinya. Dengan kata lain, pertukaran posisi yang tadinya sebagai subjek diubah menjadi predikat, begitupun sebaliknya. Yang kedua, ada inversi, yaitu jenis penalaran langsung dari keputusan pangkal, kemudian menjadi keputusan baik yang subjeknya menjadi lawan dari subjek pada keputusan awal. Yang ketiga ada obversi, yaitu penalaran langsung yang menunjukkan perubahan kualitas dan mengubah predikat dan perlawanannya, namun maknanya tetap sama dengan cara menegasikannya. Yang keempat ada kontraposisi, yaitu penalaran langsung dengan cara menukar posisi subjek menjadi predikat dan predikat menjadi subjek. Sama halnya dengan mengubah konversi, namun yang menjadi pembeda adalah predikat dan subjeknya dinegasikan. Selanjutnya ada oposisi, yaitu hubungan negatif antara premis dan kesimpulan dalam inferensi langsung. Contoh dalam oposisi dalam inferensi langsung ada 4 macam, yaitu oposisi kontradiktoris, oposisi kontraris, oposisi subkontraris, dan subalternasi. Oposisi kontradiktoris merupakan pertentangan antara dua proposisi yang memiliki subjek dan predikat yang sama, di mana hanya ada satu yang bertentangan. Yang kedua, oposisi kontraris ialah perlawanan antara dua pernyataan universal dengan proposisi A dan E yang memiliki subjek dan predikat atas dasar term yang sama, namun berbeda dalam kualitasnya. Yang ketiga ada oposisi subkontraris, memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama, jika yang satu salah, maka yang lain benar. Yang kedua, jika yang satu benar, maka yang lain bisa benar dan juga bisa salah. Dan yang terakhir, keduanya bisa sama-sama benar. Dan yang keempat, ada subalternasi, yaitu pertentangan antara dua pernyataan atas dasar subjek dan predikat yang sama dan berkualitas sama, tapi dalam kuantitasnya berbeda. Dalam kedua kasus, baik edukasi maupun oposisi, inferensi langsung bergantung pada validitas dan kebenaran premis yang diberikan. Jika premis yang diberikan tidak akurat atau tidak valid, kesimpulan yang ditarik juga mungkin tidak benar atau tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa premis yang digunakan dalam inferensi langsung adalah benar dan tidak ada oposisi logis antara premis dan kesimpulan yang dihasilkan. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching.